Yo, what's up guys, welcome to Daily Review. Akhirnya Agatha episode 5 mereveal siapa sebenarnya identitas dari Tin yang selalu bikin kita penasaran dari episode 1 sampai ke 5 ini. Dan akhirnya mulai terbukti bahwa Tin ini beneran anak dari Wanda Maximoff. Bukan cuman teori-teori doang, sekarang udah mulai. Apalagi Agatha bilang, kamu sangat mirip sama ibumu. Berarti bukan Nicholas Crash dong yang ini ya. Dan bener-bener akhirnya yang bikin membuat kita tambah yakin lagi bahwa setelah Billy ini marah karena memang Alice meninggal di sini tanpa sengaja dibunuh oleh si Agatha. Gue nggak tahu tanpa sengaja apa benar sengaja. Kayaknya sengaja gitu. Dan akhirnya marah besar di sini dan tiba-tiba dia keluar mahkotanya dari sini. Jeng jeng. Itu bener-bener best moment banget dan bisa dibilang bahwa momen pengungkapan ini adalah salah satu momen pengungkapan terbaik yang ada di MCU sejauh ini. Memang kalau secara konsep cerita Agatha All Along ini memang kayak kita kayak nonton teater kayak biasa kayak gitu, biasa banget. Tapi di sini teori-teori yang berkeliaran di luar sana, siapa ini, bagaimana kekuatan, itu yang bikin asik. Dan bisa dibilang gue sekarang makin yakin 80% lah bahwa ini adalah beneran Billy Maximoff. Terlepas dari bocoran Funko di luar sana yang benar-benar merusak kita semua gitu ya. Gue kesel banget kok bisa gue sempet ngelihat bocoran Funko itu ya. Tapi lambat laun udah mulai terbukti. Tapi jauh sebelum pengungkapan dari Funko itu kita juga sempat berteori bahwa memang Tin ini adalah anak dari Wanda Maximoff. Jadi kita bukan cuma berpedoman dengan bocoran yang ada sok-sok berteori, enggak. Memang dari awal kita tuh udah yakin bahwa ini adalah anak dari Wanda karena ada banyak sekali pendukung-pendukungnya men. Dari awal tuh benar-benar kayak kelihatan, dari gue-nya itu udah kelihatan gitu, dari pemerannya, pemilihannya, bagaimana kok tiba-tiba pria ini bisa memecahkan mantra yang diucapkan oleh si Wanda Maximoff ke Agatha Harkness, kok bisa pecah segampang itu. Kalau bukan dari aliran darah yang sama dengan Scarlet Witch ataupun Wanda Maximoff, tidak mungkin mantra ini bisa terpecahkan. Toh walaupun si empunya mantra ataupun Wanda udah meninggal di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, tapi tetap saja mantranya nggak akan bisa hilang sebelum orang yang punya sihirnya melepaskan mantra tersebut. Dan orang satu-satunya bisa melepaskan mantra itu ya keturunannya, karena sama-sama gitu. Apalagi bisa digadang-gadang bahwa kekuatan dari Tin ini bahkan lebih kuat dari kekuatan dari emaknya gitu, daripada Scarlet Witch, karena bentuk jenis sihirnya itu warna biru. Ya seperti yang gue sebut di video-video sebelumnya bahwa api aja kalau yang merah itu tidak lebih panas dibandingkan dengan api yang biru. Gue belum pernah ngerasain nih, tapi kalau kalian mau ngerasain coba deh cari api biru, kalian colok pakai jari gitu ya. Tapi secara keseluruhan gue puas banget dengan episode 5 ini. Yang disayangkan banget adalah durasinya singkat banget men, singkat banget. Di episode 5 ini kayak nggak nyampe ya 40 menitan gitu, bahkan di bawah itu, dan lebih cepat dibandingkan di episode-episode sebelumnya. Kayak gitu doang gitu, kayak kenapa harus dibikin 9 episode gitu. Nah ngomongin 9 episode, kenapa gue bilang tadi gue yakinnya 80%, nggak 100% gue yakin banget gitu, karena masih banyak banget yang harus kita lihat nanti di episode 6, 7, 8, 9. Ada 4 episode lagi dan ini berakhir sekitar tanggal 6 November, masih jauh. Jadi kita belum berani ngomong wah ini beneran Billy gitu. Kita tunggu dulu gitu. Dan sekarang menariknya adalah di episode 5 ketika si Agatha ini menarik kekuatan dari Alice, dan pemecah kata untuk membuat dia berhenti itu adalah Nicholas Cage. Nah, gue kayaknya cukup yakin bahwa di series Agatha ini Nicholas Cage akan diperlihatkan. Dan salah satu cara untuk memunculkan Nicholas Cage tentu saja dari kelinci peliharaan dari Agatha yang sering kita lihat dari WandaVision sampai di awal episode dari Agatha All Along. Karena memang anak-anak dari Nicholas Cage aja, si Seven Salem itu kan bentuknya ada kayak ular, ada kayak burung hantu, ada yang kayak rubah. Nah itu semuanya bentuknya reinkarnasi dari bentuk binatang-binatangan. Nah berhubung Nicholas Cage ini nih bapaknya, yang jelas ini mungkin kekuatannya niru sama anak-anaknya. Nah tidak lain dan tidak bukan si Nicholas Cage itu adalah si kelinci itu. Yang entah gimana ceritanya, kalau di komik kita udah tahu ya, karena ini penukaran lah gitu Agatha Harkness gitu. Apalagi di awal-awal episode disebutkan sama Jennifer bahwa si Agatha ini menukarkan anaknya Nicholas Cage itu kepada Mephisto untuk mendapatkan salinan dari Darkhold. Nah kalau di versi series ini tampaknya bukan diserahkan sama Mephisto ya, gue yakinnya, tapi memang
dibuat bentuknya dari jadi kelinci yang kita lihat selama ini, tapi nggak bisa berubah menjadi manusia lagi sama seperti yang Salim Seven yang tadi. Nah, gue duga masih sejauh ini gue masih berharap bahwa si Rabbit itu adalah si Nicholas Cross, karena dibuatkan khusus, ada kamarnya sendiri, ada kamar anak-anaknya, dan kelinci selalu dibawa kemana-mana. Itu sih yang agak luput kan dalam perhatian kita gitu ya. Oke, kita sekarang udah ngomongin soal Billy. Kedepan dia bakal menjadi Young Avengers, dan di sini kita akan bicara tentang motif dari Billy dari awal tuh ngapain gitu. Gue penasaran banget apa yang dilakukannya gitu ya, karena memang sejauh ini kita masih meyakini itu benar-benar otak gue masih membandingkan dengan dalam komiknya. Jangan-jangan setelah kematian dari Wanda, roh Billy ini menyadari bahwa ibunya tuh nggak baik-baik aja gitu. Dan sejak saat itu si Billy ini dengan rohnya gentayangan di mana-mana mulai mencari jasad yang bisa dimasukin oleh dirinya. Salah satunya adalah sosok Billy ini. Kalau dalam komiknya, pria ini namanya adalah Billy Kaplan, yang entah gimana caranya dia bisa masuk ke sana. Kemungkinan kalau dalam komik itu kan si Billy Kaplan ini sempat kayak lecet-lecet kayak gitu, dan gak dijelasin gimana cara dia masuk. Dan gue duga bahwa si Billy satu ini sebenarnya mengalami kecelakaan yang membuat dia ini tubuh tewas, dan akhirnya tubuhnya ini diambil oleh si Billy Maximoff, masuklah di sana. Dan salah satu tujuan utamanya adalah untuk mencari ibunya ke Westview. Pas dia ke Westview, nggak ada lagi ibunya, dan dia menemukan ada Agatha Harkness yang terjebak dengan imajinasi-imajinasi yang dikutuk oleh si Wanda sebelumnya di akhir dari WandaVision. Dan sejak saat itu dia bilang, apa ini? Akhirnya dia patahkan mantra tersebut untuk mencari ibunya, dan dia udah tahu sejauh ini bahwa ibunya itu ada di Witches Road. Karena ibunya itu belum benar-benar meninggal. Untuk bisa ke sana, dia memerlukan orang yang pernah lewat ke Witches Road. Siapa itu? Tentu saja si Agatha Harkness. Dan dia lihat bahwa Agatha Harkness ini kan jahat sebenarnya sebelumnya. Tapi nggak ada pilihan lain selain membebaskan Agatha Harkness untuk menuntun dia pergi ke Witches Road. Dan akhirnya dia patahkan mantra tersebut. Dan kita lihat di awal-awal episode yang kekeh banget pengen nyuruh si Agatha ini ke Witches Road. Tentu saja si Billy satu ini kan. Nah, itu salah satu caranya. Selain juga dia mengiming-imingi si Agatha Harkness untuk pergi untuk mendapatkan kekuatan kembali, kamu harus ke Witches Road. Tapi itu maksud terselubungnya adalah untuk mengantarkan si Billy ini pergi menuju ke ibunya. Dan itu adalah ide yang benar-benar cemerlang, dan gue mulai kebaca lah sama kita semua gimana taktik-taktik si Billy ini. Tapi sejauh ini kita belum tahu ya, di Agatha All Along ini villain utamanya siapa? Apakah sekarang kita lihat bahwa Billy Maximoff ini villainnya? Justru si Agatha jadi protagonis. Sejauh ini memang kita lihat bahwa Agatha ini protagonis, tapi justru gue lebih yakin bahwa villain utamanya justru adalah Agatha itu sendiri. Kenapa kita bilang seperti itu? Karena mau tidak mau, sosok Agatha Harkness ini memang adalah seorang penjahat yang akhirnya akan mencelakai si Billy Maximoff dan pengen mendapatkan kekuatan dari Billy ini untuk bisa mengalahkan si Scarlet Witch lagi. Tapi nggak tahu nanti di akhir apakah mereka bakal berteman, apakah nanti akan menjadi penjahat selamanya, bisa kabur si Agatha ini. Nah, kalau kalian nanyain gimana bang nasib dari Agatha, apakah beneran meninggal di ending dari episode 5? Jelas alam bawah sadar kalian langsung bilang enggak mungkin meninggal karena dia yang punya series ini gitu. Bener banget, dan kita tahu sendiri bahwa di ending dari episode 5 ini si Weekend ini benar-benar ngamuk dengan kekuatannya. Kemudian dia merasuki tubuh si Lilia dan juga Jen untuk memasukkan Agatha ke dalam lumpur, termasuk juga melempar Lilia dan juga Jen masuk ke lumpur. Boom, keluar dari Witches Road. Ini jenius parah sih, karena memang kayaknya si Weekend ataupun Billy Maximoff ini udah memperhatikan kekuatan dari Agatha. Kalau dia menyerang Agatha pada kala itu, semua kekuatannya bakal disedot gitu. Jadi salah satu pilihannya tentu saja merasuki tubuh Lilia dan juga Jen dan membekap si Agatha Harkness dan dibuanglah ke lumpur. Nggak sempat ngapa-ngapain, langsung dilemparkan ke sana. Itu adalah ide yang paling brilian agar kekuatan dari Billy Maximoff ini bisa selamat. Itu keren banget gitu. Tapi memang kayaknya ya mempengaruhi orang, kemudian juga mengendalikan orang itu udah kekuatan turun-temurun lah dari si Wanda Maximoff ini ya. Karena memang benar-benar kekuatan dasar si Scarlet Witch itu udah itu gitu. Termasuk juga Wanda Maximoff di Avengers sebelumnya, di Age of Ultron kan. Itu kan udah diperlihatkan kekuatan dasarnya kayak gitu. Itu juga yang akhirnya diwariskan sama si Tin ini. Oh, itu sih keren banget gitu. Tapi lagi-lagi bahwa Agatha nggak akan tewas di sini. Karena apa? Karena memang di sini kita nggak ada lihat si sosok Rio Vidal. Kemana sosok Rio Vidal? Karena satu-satunya kunci yang bisa menyelamatkan Agatha, Lilia dan juga Jen adalah Rio Vidal. Tapi pertanyaannya adalah apakah Lilia dan juga Jen akan diselamatkan juga
sama si Rio Vidal, itu yang masih bimbang menurut gue. Kalau Agatha ya pasti selamat lah gitu ya. Apalagi di akhir episode 5 kita lihat bahwa Agatha ini kan udah punya kekuatannya si Alice ya. Dia punya kekuatannya dan jelas dia bisa mungkin keluar dan masuk ke sana, masuk lagi ke Witch's Road, dan nggak tahu ke depan nanti apakah mereka tetap bakal jadi temen ataupun musuhan antara Billy ini. Gimana caranya kita akan lihat gimana. Yang jelas adalah si Tin ini mau nggak mau sekuat apapun dia masih mudah dipengaruhi. Dan mereka akan melanjutkan tesnya lagi. Karena memang masih ada episode 6, 7, 8, 9. Gue masih cukup yakin bahwa Lilia dan juga Jen masih tetap bisa selamat. Dan akan mengikuti beberapa tes-tesan lagi. Yang memang ada sedikit permusuhan gesekan antara si Agatha dan juga si Billy ini guys. Jadi kita akan lihat lagi. Nah, ngomongin Rio Vidal, kemana dia di ending ini? Kok nggak ada? Yang lainnya udah dilemparkan, Rio Vidal nggak ada. Ini tentu saja langsung membuat kita yakin, tambah yakin justru bahwa Rio Vidal ini benar-benar adalah Lady Death. Kenapa kita bilang kayak gitu? Karena dengan ketidakadaannya si Rio Vidal di ending episode 5 ini, karena dia sedang sibuk mengurusi mayat si Alice yang udah tewas disedot oleh si Agatha. Dan kemudian akhirnya setelah dia keluar, loh mana yang lainnya? Dan dia tahu bahwa si Weekend ini akhirnya ngamuk. Mungkin dia udah sadar pada kala itu. Disitulah momen Rio Vidal akan menyelamatkan si Agatha. Untuk yang lainnya kita nggak tahu, tapi gue cukup yakin bahwa semuanya bakal beres. Tapi lagi-lagi Rio Vidal ini beneran adalah Lady Death. Dan gue cukup yakin 90%. Karena pas mereka main si Oja-Oja itu kan, bener-bener pas ada bilang dead, kematian gitu kan, ada dicari tulis kematian, tiba-tiba aja si Rio Vidal ketawa hahaha gitu. Kita kan bener-bener nyebutin nama dia gitu, Lady Death gitu. Kalau di komik kita tahu sendiri Lady Death adalah kekasihnya si Thanos. Thanos terinspirasi untuk membunuh banyak orang demi untuk menyenangkan si Lady Death. Nah di sini memang akhirnya dia punya hubungan tertentu dengan si Agatha Harkness. Kita nggak tahu di masa lalu apakah dia punya hubungan juga sama Thanos, kita nggak tahu. Tapi yang jelas adalah karena Agatha ini sering melakukan kematian yang membuat Lady Death ini puas dengan si Agatha ini, terlepas hubungannya gimana-gimana. Tapi memang seperti yang dibocorkan di episode 4 ya kalau nggak salah, di mana Rio Vidal bilang bahwa dia pengen semua coven-coven ataupun penyihir itu dibunuh semuanya untuk menyenangkan si Rio Vidal, dan tampaknya memang semuanya bakal meninggal di sini nanti. Tinggal si Agatha Harkness dan juga Rio Vidal sendiri, termasuk juga dengan si Billy ini. Gue sih sangat sedih dengan kematian dari Alice Gulliver karena memang gila, Alice di sini salah satu penyihir favorit gue ya yang ada di series ini, karena dia nggak neko-neko. Dan dia udah mulai kayak development karakternya udah dapat banget, siapa ibunya, gimana kematiannya, gimana selama ini orang melindungi dia selama ini dari kutukan-kutukan iblis itu. Tiba-tiba di episode 5 langsung dibikin tewas gitu. Tapi ya nggak masalah, mau nggak mau memang setiap penyihir memang ditakdirkan yang bertahan tuh cuma satu. Dan gue gadang-gadang jangan-jangan ya di akhir Witch's Road setidaknya kita akan lihat sedikit aja cameo dari Scarlet Witch. Dan gue sekarang udah mulai cukup yakin, karena apa tujuan dari Weekend untuk ke Witch's Road selain untuk membebaskan ibunya? Dengan terbebasnya ibunya ini akan melanjutkan Scarlet Witch di versi movie-nya gitu ya. Atau setidaknya dia juga bakal hadir di series Vision Quest nantinya, baru berlanjut ke versi movie-nya. Oh my god. Jadi kesimpulan dari pembahasan ini, kita yakin bahwa Agatha Harkness sudah tahu sosok pria remaja ini bahwa anak dari Wanda Maximoff, atau setidaknya ada hubungan dengan Wanda dari episode pertama sejak dia dibebaskan. Dia juga udah cukup curiga bahwa kok siapa yang bisa membebaskan dirinya. Dan di sini dia mulai menyembunyikan identitas, nggak mau yang terlalu menguak. Dia pengen ikut alur gimana nih si bocah ini membawa dia gitu. Jadi benar-benar dia udah yakin sejak awal. Apalagi pas di akhir episode 4 ketika Rio Vidal bilang dia itu bukan anakmu, itu seolah-olah dia kayak udah tahu. Dia cukup kayak cuman konfirmasi aja, iya gue udah tahu gitu. Akhirnya sekarang kan bener-bener ngeri parah ya di adegan itu. Gitu. Akan si Weekend ataupun Billy ini menceramai si Agatha, aku tidak suka dengan penyihir yang mengambil kematian penyihir lain demi dia mendapatkan kekuatan gitu. Bisikin lah sih sama si Agatha, yang benar. Karena memang dia tahu bahwa si Billy ini ternyata masuk ke tubuh orang lain, dan itu secara tidak langsung juga membunuh pria yang tidak bersalah yang bernama Billy Kaplan ini, dan diambil alih sama si rohnya si Billy Maximoff ini. Jadi Agatha udah tahu dari awal sebenarnya, itu sih kerennya. Dan kita benar-benar penasaran apa yang akan terjadi nanti di episode 5, 6, 7, 8,
9, ada 5 episode lagi. Jadi wow, masih panjang lagi perjalanan. So, gue pengen banget dengar pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Gue yakin kalian punya pendapat, bahkan teori-teori yang lebih menarik daripada yang gue bilang ini. Jadi buat teman-teman yang punya teori, jangan segan-segan untuk tambahkan teori kalian di kolom komentar di bawah. Kalau menarik, next gue akan bikin ke video untuk membahas teori-teori kalian guys. Thank you buat teman-teman udah menyaksikan video ini sampai akhir. Oh iya, jangan aneh kalau ada beberapa keranjang-keranjang di bagian video. Itu biasanya kita merekomendasikan produk-produk yang berkaitan dengan setiap pembahasan kita. Jadi buat teman-teman yang pengen lihat-lihat, silahkan cek keranjang di bawah. Dan juga buat teman-teman yang nonton video ini tapi belum subscribe, jangan lupa dukung kita dong dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya.